Halo semuanya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu finishing website. Untuk memudahkan pemahaman dan prakteknya, sesi ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian video tutorial. Sekarang kita akan mulai dari bagian yang pertama. Oke. Sebelum kita mulai praktekkan sesi yang pertama, kita perhatikan tampilan website berikut ini. Ini adalah website toko online, toko kuliner yang menggunakan tema sudah kita install sebelumnya, Passion Design. Kita perhatikan mulai dari atas, ini disebut dengan header, di mana header itu kita akan tampilkan nanti adalah kolom pencarian, lalu judul dan moto. Kemudian ada beberapa tombol atau icon sosial media. Ini bagaimana cara memasangnya nanti akan kita bahas. Kemudian pada bagian menu, sini kita tambahkan menu makanan, menu minuman, lalu ada diskon. Nah, di sini ada menu toko yang berhubungan dengan toko kita. Akun saya, ini akun pengunjung maksudnya. Kemudian keranjang belanja dan cara check out. Lalu ada hubungi kami. Kemudian di bawahnya ada slide. Ini gambar-gambar yang bisa kita masukkan dalam slide website kita. Kemudian di sini ada pilihan utama yang merupakan tautan utama kita. Kita mempunyai tautan untuk makanan, minuman, dan diskon. Ini semua merupakan halaman yang kita tampilkan pada front page atau halaman muka website toko online kita. Kemudian di sini ada newsletter namanya. Maksudnya memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi terbaru dari website kita. Lalu inilah tampilan produk-produk yang ada pada toko kita. Bagaimana cara mengintegrasikan halaman utama website kita dengan halaman utama toko. Nampak di sini ada makanan dan minuman. Nanti akan kita bahas apa perbedaannya dengan yang ada tanda coret dan yang tidak. Oke. Selanjutnya di bawahnya adalah postingan kita. Ini postingan. Lalu pada sidebar di sini ada tentang kami, ada tentang popular post, kemudian ada temukan kami. Kita juga bisa mengintegrasikan website kita dengan Instagram. Ya, bisa ditampilkan di sini pada sidebar, bisa menampilkan kategori. Ini disebut dengan sidebar. Lalu yang bagian akhir adalah footer atau bagian kaki, di mana pada tema yang kita gunakan sekarang akan ada 4 bagian footer yang bisa kita isi. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kita isi tentang informasi website toko online kita yang bagian sebelah kiri. Lalu yang kedua, bila kita sudah mempunyai beberapa postingan, di sini akan tampil ada beberapa postingan tentunya. Karena ini sekedar contoh, baru ada 1 postingan yang ada. Ini postingan terpopuler atau produk yang kita jual yang paling populer juga bisa kita tampilkan nantinya. Kemudian di sini ada kategori makanan, minuman, dan bisa kita tambahkan yang lainnya. Karena ini masih standar, ada tambahan, ada yang sudah dibuat secara otomatis namanya tanpa kategori. Lalu di sini sosial media kembali. Ini bisa kita tambahkan misalnya keterangan. Pengunjung bisa juga mengikuti kita di Facebook, di Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Nah, inilah yang akan kita lakukan dalam finishing website. Oke, kita lanjutkan. Sekarang silakan Anda buka website Anda. Langsung masuk ke panel admin
area. Langkah pertama dimulai dari dashboard. Silakan lakukan dengan cepat saja, memperbaharui apa yang perlu diperbaharui. Kemudian yang kedua, kita aktifkan semua plugin yang berhubungan dengan tema yang kita gunakan. Lakukan dengan cepat juga. Selanjutnya, kita akan selesaikan bagian header. Mungkin kita lihat sepintas lagi ya website tadi. Ini kita perhatikan bagian header, ini akan kita tambahkan pada website kita. Kembali lagi ke dashboard Anda. Caranya adalah kita akan menyesuaikan tema. Kita pilih tampilan, lalu sesuaikan. Kemudian pilih bagian pengaturan umum. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Karena kita akan menyelesaikan bagian header, maka kita pilih pengaturan media sosial. Lalu kita aktifkan tautan media sosial. Sini ada keterangan batasnya bisa 10 baris saja. Kita akan masukkan contohnya, kita pilih tambah tautan baru. Yang pertama kita akan memasukkan ikonnya. Caranya kita klik, lalu kita pilih. Ini banyak sekali. Atau kalau kita misalnya mau langsung ketik, katakanlah kita akan masukkan yang pertama adalah Facebook. Oke, sudah muncul Facebook. Kita klik tabnya. Lalu tautan yang dimasuk di sini adalah alamat dari profil Facebook Anda. Bagaimana mengetahuinya? Misalnya saya contohkan, saya buka tab baru, kita masuk ke facebook.com, kemudian Anda login. Ya, kemudian Anda login, kita pilih profil kita, tik nama profil kita, nampak pada address bar di sini tertulis. Inilah yang dimaksud dengan tautan Facebook ke profil kita. Alamat ini kita salin, klik kanan copy. Lalu kita kembali lagi ke panel admin area. Kita masukkan pada tautan Facebook. Klik kanan, paste. Kemudian yang lainnya Anda bisa tambahkan juga, misalnya Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Silakan Anda praktekkan karena ini akan saya percepat saja. Saya sudah masukkan dalam contoh ini ada 4 sosial media: Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Anda bisa tambahkan yang lainnya. Setelah kita tambah, lalu kita pilih terbitkan. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Keluar dulu dari menu ini dengan cara mengklik tanda silang atau tanda X. Kemudian kita klik website kita, kuliner, menuju situs. Setelah selesai, kita perhatikan di sini, bila kita memasukkan alamat tadi benar, tautannya betul, maka pada saat pengunjung mengklik salah satu icon sosial media ini, dia akan menuju ke sosmed kita. Salah satunya, misalnya saya contohkan, saya klik YouTube. Kita perhatikan di sini, ternyata tautannya saya kurang lengkap. Memasukkannya hanya YouTube saja, tidak ada nama usernya. Dengan kondisi ini bagaimana caranya? Kita tutup terlebih dahulu YouTube-nya. Lalu tanpa kita harus masuk ke panel admin area terlebih dahulu, langsung kita perhatikan pada bagian atas. Di sini ada menu sesuaikan. Langsung kita klik sesuaikan. Kembali lagi pada pengaturan umum dan pengaturan media sosial. Kita perhatikan pada saat saya memasukkan YouTube, tautannya hanya YouTube saja, nama usernya tidak ada. Saya klik youtube.com/nama user YouTube kita. Setelah dilakukan perubahan, terbitkan.
Saya tutup kembali halaman ini. Lalu kita akan lihat kembali tampilannya. Apakah tautannya sudah berubah? Kita klik kunjungi situs. Lalu kita klik YouTube kembali. Oke, sekarang tautannya sudah sesuai. Ya, itu tadi sengaja saya buat salah pada saat memasukkannya. Dalam kasus seperti itu, bila kita ingin melakukan perubahan, maka kita cukup melakukan seperti yang tadi kita praktekkan. Demikian sesi ini, kita akan masuk ke sesi berikutnya.